Setiap pagi, banyak orang lanjut usia memulai harinya dengan segelas kopi dingin yang manis dan menyegarkan. Rasanya enak, terasa nyaman, dan memberikan dorongan energi instan. Namun, di balik kenikmatan itu tersembunyi bahaya serius yang seringkali tidak disadari, terutama bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun. Minuman ini, jika dikonsumsi setiap pagi, dapat memperbesar risiko stroke secara signifikan. Kopi dingin yang dibeli dari toko atau kedai kopi umumnya penuh dengan sirup rasa, krimer manis, dan pemanis buatan. Gabungan antara gula dan kafein ini menciptakan efek berantai yang membahayakan tubuh. Gula menyebabkan lonjakan gula darah yang tiba-tiba, sementara kafein menyempitkan pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah. Akibatnya, darah menjadi lebih kental, jantung bekerja lebih keras, dan aliran oksigen ke otak bisa terganggu. Semuanya terjadi dalam 1 jam setelah meminum secangkir kopi manis. Jika rutinitas ini dilakukan setiap hari, kerusakan pada pembuluh darah bisa semakin parah. Pembuluh darah menjadi kurang elastis, lebih rentan terhadap peradangan, dan risiko pembekuan darah meningkat. Bagi lansia yang pembuluh darahnya sudah mulai menua dan sensitif, efek ini jauh lebih merusak. Ditambah lagi, krimer yang digunakan sering kali mengandung natrium tersembunyi yang bisa meningkatkan tekanan darah lebih jauh lagi. Banyak orang mungkin berpikir, saya hanya minum 1 cangkir saja, tetapi bahkan kebiasaan kecil seperti itu, jika dilakukan setiap hari, dapat berdampak besar pada kesehatan otak dan jantung. Terutama di pagi hari saat tubuh masih dalam kondisi dehidrasi. Setelah tidur semalaman, kopi dingin manis menjadi kombinasi berbahaya. Solusi yang lebih aman adalah membuat cold brew sendiri di rumah, menggunakan kopi hitam atau campuran tanpa pemanis. Anda bisa menambahkan sedikit susu almond atau oat jika ingin rasa lebih lembut, tapi hindari gula dan sirup beraroma. Meskipun rasanya mungkin tidak semanis kopi dari kedai, otak dan pembuluh darah Anda akan sangat berterima kasih. Ingatlah, di usia lanjut, tujuan utama bukan hanya untuk tetap terjaga, tetapi untuk melindungi sirkulasi darah dan mengurangi peradangan, agar otak tetap mendapat oksigen yang cukup. Anda tidak perlu berhenti minum kopi, cukup cerdas dalam memilihnya. Banyak orang lanjut usia memulai pagi mereka dengan segelas jus jeruk atau apel kemasan. Percaya bahwa ini adalah pilihan sehat karena jus berasal dari buah. Namun kenyataannya, jus buah dalam kemasan, bahkan yang diberi label 100% alami, dapat menjadi ancaman serius bagi kesehatan otak dan jantung jika diminum setiap pagi dalam keadaan perut kosong. Mengapa demikian? Karena sebagian besar jus kemasan diproses sedemikian rupa hingga serat alaminya hilang dan gula buahnya terkonsentrasi. Tanpa serat, tubuh menyerap gula secara sangat cepat. Akibatnya, kadar gula darah melonjak tajam dalam waktu singkat. Lonjakan ini bisa memberikan sedikit energi sesaat, tetapi juga menyebabkan tekanan besar pada pembuluh darah, jantung, dan otak. Setiap lonjakan gula darah akan memicu peningkatan tekanan darah dan penyempitan arteri. Jantung dipaksa bekerja lebih keras dan pembuluh darah menjadi lebih kaku serta rentan terhadap peradangan. Dalam jangka panjang, kondisi ini mempercepat kerusakan vaskular, meningkatkan risiko penyumbatan pembuluh darah dan serangan stroke. Lebih buruk lagi, tubuh yang telah berusia lanjut tidak memiliki respons metabolisme yang seefisien saat muda, sehingga dampak lonjakan gula lebih terasa. Banyak jus kemasan mengandung 20 hingga 30 gram gula dalam 1 gelas, hampir setara dengan minuman ringan atau soda. Meskipun mengandung vitamin C atau antioksidan, manfaat ini tidak sebanding dengan kerugian akibat lonjakan gula yang tiba-tiba. Ini seperti menyiram kebun dengan selang pemadam kebakaran. Terlalu banyak, terlalu cepat, dan merusak. Alternatif yang jauh lebih sehat adalah menikmati buah dalam bentuk utuh. Serat dalam buah membantu memperlambat penyerapan gula, mendukung pencernaan, dan menjaga kestabilan energi. Jika Anda ingin menikmati sensasi seperti jus, cobalah membuat smoothie dari buah utuh yang diblender dengan air atau susu almond tanpa pemanis. Anda juga bisa menambahkan biji chia atau bayam untuk nutrisi tambahan. Kesimpulannya, jus dalam kemasan tidak sebaik yang Anda kira, terutama bagi tubuh lansia yang lebih sensitif. Pilihlah bentuk buah asli yang memberi manfaat nyata, bukan gula tersembunyi yang membahayakan. Banyak orang di atas usia 60 tahun beralih dari minuman manis ke soda diet dengan harapan mengurangi asupan gula dan kalori. Kalimat seperti tidak mengandung gula atau 0 kalori terdengar menjanjikan dan dianggap sebagai pilihan yang cerdas. Namun kenyataannya jauh lebih kompleks dan bahkan bisa lebih berbahaya dibandingkan minuman manis biasa. Soda diet mengandung pemanis buatan seperti aspartam, sukralosa, atau asesulfamka. Meskipun tidak mengandung kalori, zat-zat ini tetap memberi rasa manis kuat yang menipu lidah Anda.
Masalahnya, tubuh tidak tertipu. Saat Anda meminum sesuatu yang terasa manis, tubuh secara alami bersiap untuk menerima gula. Ketika gula tidak benar-benar datang, tubuh menjadi bingung. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan kadar insulin, gangguan metabolisme, dan keinginan makan yang lebih besar sepanjang hari. Lebih dari itu, penelitian menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi soda diet setiap hari memiliki risiko stroke yang lebih tinggi secara signifikan. Pemanis buatan telah dikaitkan dengan gangguan fungsi pembuluh darah, peningkatan tekanan darah, dan irama jantung yang tidak teratur, seperti fibrilasi atrium. Semua faktor ini merupakan pemicu utama stroke, terutama bagi orang lanjut usia yang tubuhnya lebih sensitif terhadap perubahan tekanan darah dan sirkulasi. Soda diet juga bersifat diuretik, artinya membuat tubuh lebih cepat kehilangan cairan. Meskipun terasa menyegarkan karena gelembungnya, minuman ini sebenarnya menyebabkan dehidrasi, terutama jika diminum di pagi hari saat tubuh sudah kekurangan cairan setelah tidur malam. Darah menjadi lebih kental, jantung bekerja lebih keras, dan risiko pembekuan darah meningkat. Sebuah kombinasi yang sangat berbahaya. Lalu apa solusinya? Jika Anda menyukai sensasi minuman berkarbonasi, cobalah air mineral bergelembung, sparkling water, dengan irisan lemon, mentimun, atau percikan kecil jus cranberry tanpa pemanis. Rasanya tetap menyegarkan, tetapi tanpa bahaya dari pemanis buatan dan dehidrasi tersembunyi. Mengganti soda diet dengan pilihan yang lebih alami, bukan hanya tentang menghindari stroke. Ini adalah cara menghargai tubuh Anda dan memperpanjang kesehatan otak serta jantung Anda setiap pagi. Minuman energi dan minuman olahraga sering dipasarkan sebagai solusi cepat untuk merasa lebih bertenaga dan tetap terhidrasi. Gambar atlet muda yang tampak kuat dan bugar menambah daya tariknya. Namun kenyataan pahitnya adalah, minuman-minuman ini bukanlah pilihan yang tepat bagi orang yang berusia di atas 60 tahun. Bahkan, bagi sebagian besar lansia, minuman ini bisa menjadi salah satu penyebab tersembunyi dari tekanan darah tinggi, detak jantung tidak teratur, dan stroke. Minuman energi mengandung kombinasi bahan yang kuat, kafein dosis tinggi, gula, dan zat stimulan seperti guarana atau taurin. Ketika dikonsumsi di pagi hari, terutama saat tubuh masih dalam kondisi dehidrasi, campuran ini dapat mempercepat detak jantung secara drastis, menyempitkan pembuluh darah, dan meningkatkan tekanan darah secara instan. Bahkan satu kaleng saja bisa memicu reaksi yang keras pada sistem kardiovaskular yang sudah menua. Sebagian orang lanjut usia menggunakan minuman ini hanya untuk mengatasi rasa lesu di pagi hari, bukan untuk olahraga berat. Tapi justru disitulah bahayanya. Sistem sirkulasi lansia tidak sefleksibel saat muda. Lonjakan energi buatan dari minuman semacam ini menyebabkan beban yang besar pada jantung dan otak. Ketika pembuluh darah dipaksa bekerja terlalu keras, risiko pembekuan darah dan stroke meningkat secara tajam. Minuman olahraga, meskipun terlihat lebih ringan, juga tidak selalu aman. Banyak dari mereka mengandung gula tambahan, pewarna buatan, dan natrium dalam jumlah tinggi. Mereka menciptakan ilusi hidrasi, tetapi pada kenyataannya bisa menyebabkan retensi cairan dan peningkatan tekanan darah, sesuatu yang sangat tidak dibutuhkan oleh tubuh lansia. Lalu apa alternatifnya? Cobalah air hangat dengan perasan lemon dan sejumput garam Himalaya di pagi hari. Campuran ini membantu mendukung sistem adrenal, memberikan elektrolit ringan, dan memulai sirkulasi secara lembut. Teh herbal seperti jahe atau peppermint juga bisa memberi dorongan energi yang alami dan aman. Ingat, tubuh yang menua membutuhkan stabilitas, bukan lonjakan energi sesaat yang diikuti dengan kelelahan berat. Pilihlah minuman yang menenangkan sistem, bukan yang membebani jantung. Setelah tidur selama 7 hingga 8 jam tanpa asupan cairan, tubuh Anda bangun dalam keadaan dehidrasi. Sayangnya, banyak orang lanjut usia tidak menyadari pentingnya minum air putih segera setelah bangun tidur. Mereka langsung menyeduh kopi, teh, atau bahkan jus tanpa memberi tubuh kesempatan untuk mengisi ulang cairan yang sangat dibutuhkan. Ini adalah kesalahan diam-diam yang bisa berakibat fatal. Saat tubuh kekurangan air, darah menjadi lebih kental, aliran oksigen ke otak berkurang, dan jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Semua ini menciptakan kondisi sempurna bagi terbentuknya gumpalan darah. Bahkan, sebuah studi menunjukkan bahwa melewatkan minum air di pagi hari dapat meningkatkan risiko stroke hingga 3 kali lipat, terutama pada orang yang berusia di atas 60 tahun.
Yang membuat masalah ini semakin serius adalah fakta bahwa seiring bertambahnya usia, rasa haus alami tubuh menjadi kurang tajam. Banyak lansia tidak merasa haus, meskipun tubuh mereka sudah sangat membutuhkan cairan. Hanya karena Anda tidak merasa haus, bukan berarti tubuh Anda tidak kekurangan air. Memulai hari dengan kopi atau teh tanpa air, terlebih dahulu seperti menyalakan mobil tanpa oli. Mesin mungkin menyala, tapi komponen di dalamnya cepat aus. Dalam tubuh manusia, keausan ini muncul dalam bentuk tekanan darah tinggi, kekurangan oksigen di otak, dan peningkatan risiko serangan jantung serta stroke. Solusinya sangat sederhana, namun berdampak besar. Minumlah 1 gelas air putih suhu ruang segera setelah bangun tidur. Tidak perlu es, tidak perlu lemon, cukup air bersih. Minum secara perlahan, agar tubuh menyerapnya dengan baik. Kebiasaan kecil ini membantu melancarkan sirkulasi, melembutkan pembuluh darah, dan memberikan oksigen segar ke otak dan otot. Jika Anda belum terbiasa melakukannya, coba letakkan segelas air di samping tempat tidur Anda sebelum tidur malam. Dengan begitu, Anda akan diingatkan untuk meminumnya begitu membuka mata di pagi hari. Kebiasaan kecil ini tidak hanya menyegarkan, ia bisa menyelamatkan hidup Anda. Minuman bersoda telah menjadi bagian dari kebiasaan harian banyak orang selama bertahun-tahun. Rasanya menyegarkan, penuh gelembung, dan mudah ditemukan. Namun bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun, minuman bersoda, baik yang mengandung gula maupun yang diklaim sebagai diet, adalah salah satu jenis minuman paling berisiko jika dikonsumsi secara teratur di pagi hari. Minuman bersoda manis jelas mengandung kadar gula yang sangat tinggi, seringkali melebihi 35 gram per kaleng. Ini menyebabkan lonjakan gula darah yang tajam, merusak dinding pembuluh darah, dan memaksa jantung bekerja ekstra. Tapi yang mengejutkan adalah bahwa versi diet atau tanpa gula dari soda justru bisa menimbulkan dampak yang sama, atau bahkan lebih berbahaya. Pemanis buatan dalam soda diet, seperti aspartam atau sukralosa, memicu reaksi biologis yang membingungkan tubuh. Ketika Anda minum sesuatu yang terasa manis, tubuh bersiap untuk menerima kalori dan gula. Ketika hal itu tidak terjadi, metabolisme menjadi tidak seimbang. Ini bisa meningkatkan kadar insulin, merangsang nafsu makan, dan mengganggu kestabilan tekanan darah. Semua faktor yang berisiko bagi otak dan jantung lansia. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa orang lanjut usia yang mengonsumsi soda, baik yang manis maupun diet, setiap hari memiliki risiko stroke yang lebih tinggi, hingga 22% dibandingkan mereka yang tidak meminumnya. Selain itu, soda bersifat diuretik, mempercepat pengeluaran cairan dari tubuh. Jika dikonsumsi di pagi hari saat tubuh masih dalam keadaan dehidrasi, soda justru memperparah kekurangan cairan, membuat darah menjadi lebih kental, dan meningkatkan risiko pembekuan. Solusi yang jauh lebih aman adalah menggantikan soda dengan air berkarbonasi alami atau sparkling water tanpa pemanis. Tambahkan irisan jeruk nipis, lemon, atau sedikit daun mint untuk memberikan rasa segar tanpa risiko kesehatan tersembunyi. Penting untuk diingat, minuman bersoda mungkin terasa ringan dan menyenangkan, tetapi bagi tubuh yang telah menua, dampaknya bisa serius. Setiap tegukan memiliki konsekuensi, dan setiap pagi adalah kesempatan untuk memilih lebih bijak. Kopi adalah sahabat pagi hari bagi jutaan orang di seluruh dunia, termasuk mereka yang telah memasuki usia lanjut. Aroma kopi yang harum dan efek menyegarkannya seringkali membuat hari terasa lebih ringan. Namun, meskipun kopi memiliki sejumlah manfaat bila dikonsumsi dengan bijak, mengonsumsi kopi panas secara berlebihan, khususnya lebih dari 4 cangkir per hari, dapat menimbulkan risiko kesehatan yang nyata. Bagi orang di atas 60 tahun, kopi mengandung kafein yang pada dosis sedang bisa meningkatkan konsentrasi dan kewaspadaan. Namun, ketika dikonsumsi dalam jumlah besar, kafein dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah, detak jantung yang tidak teratur, dan gangguan tidur. Bagi tubuh lansia yang sistem sarafnya sudah lebih sensitif dan pembuluh darahnya lebih rapuh, efek ini menjadi jauh lebih signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kopi berlebihan, terutama pada orang dengan tekanan darah tinggi atau riwayat penyakit jantung, dapat meningkatkan risiko stroke hingga 37%. Hal ini disebabkan oleh efek vasokonstriksi, penyempitan pembuluh darah yang dipicu oleh kafein, yang mengurangi aliran darah ke otak. Jika dilakukan setiap hari, kebiasaan ini dapat mempercepat kerusakan pada pembuluh darah dan meningkatkan kemungkinan terbentuknya gumpalan darah. Selain itu, konsumsi kopi berlebihan juga dapat menyebabkan dehidrasi ringan, karena kafein bersifat diuretik. Minum kopi tanpa menyeimbangkannya dengan asupan air putih dapat membuat darah menjadi lebih kental, memperlambat sirkulasi, dan membebani jantung. Sebuah kombinasi yang berisiko bagi otak yang memerlukan aliran darah stabil setiap pagi.
Solusinya bukan berhenti minum kopi sepenuhnya, tetapi mengontrol jumlahnya. Batas aman untuk kebanyakan lansia adalah 2 hingga 3 cangkir kopi per hari. Lebih baik lagi jika kopi dikonsumsi setelah tubuh terhidrasi dengan air putih terlebih dahulu. Anda juga bisa mempertimbangkan beralih ke kopi rendah kafein atau teh herbal yang lebih lembut bagi sistem tubuh Anda. Ingatlah, dalam usia lanjut, kualitas lebih penting daripada kuantitas, termasuk dalam hal secangkir kopi pagi Anda. Susu sering dianggap sebagai minuman sehat yang cocok dikonsumsi oleh semua usia. Namun, tidak semua jenis susu memberikan manfaat yang sama, terutama jika Anda berada di atas usia 60 tahun. Susu full cream, khususnya yang dicampur dengan gula atau krim tambahan, bisa menjadi ancaman tersembunyi bagi kesehatan jantung dan otak jika dikonsumsi secara rutin di pagi hari. Susu full cream mengandung lemak jenuh dalam jumlah tinggi. Lemak ini dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL, kolesterol jahat, dalam darah yang merupakan salah satu penyebab utama penyumbatan pembuluh darah. Ketika susu ini dicampur dengan gula tambahan, seperti dalam bentuk sirup manis, madu berlebihan, atau krimer rasa, kombinasi tersebut memberikan beban ekstra bagi sistem kardiovaskular, terutama di pagi hari ketika tubuh masih dalam kondisi dehidrasi. Tubuh yang sedang bangun tidur membutuhkan hidrasi dan sirkulasi darah yang lancar. Namun, minuman tinggi lemak dan gula justru memperlambat proses ini. Lemak menyebabkan darah menjadi lebih kental, sementara gula menyebabkan lonjakan glukosa yang mendadak, memaksa jantung bekerja lebih keras. Jika dilakukan setiap hari, efek ini bisa menumpuk dan meningkatkan risiko pembekuan darah serta tekanan darah tinggi, 2 faktor utama yang menyebabkan stroke. Tak hanya itu, susu jenis ini juga mengandung natrium tersembunyi yang berasal dari krim dan pemanis buatan. Natrium berlebih menyebabkan retensi cairan yang meningkatkan tekanan pada dinding pembuluh darah. Hasilnya, sistem peredaran darah menjadi lebih rentan terhadap kerusakan. Apakah artinya Anda harus berhenti minum susu? Tentu tidak. Alternatif yang lebih baik adalah memilih susu rendah lemak atau susu nabati seperti almond, oat, atau kedelai tanpa tambahan gula. Jika Anda tetap menyukai rasa manis, tambahkan sedikit kayu manis atau vanila alami sebagai pengganti pemanis buatan. Ingat, tubuh yang menua tidak membutuhkan kemewahan rasa. Ia membutuhkan kestabilan dan perlindungan. Setiap tegukan di pagi hari adalah keputusan yang menentukan kesehatan otak dan jantung Anda untuk jangka panjang. Setelah tidur sepanjang malam, tubuh Anda mengalami kekurangan cairan yang signifikan. Tanpa disadari, Anda kehilangan cairan melalui pernapasan, keringat, dan proses metabolisme. Ketika Anda bangun di pagi hari, darah menjadi lebih kental, tekanan darah sedikit meningkat, dan aliran oksigen ke otak melambat. Oleh karena itu, minum segelas air putih segera setelah bangun tidur bukan hanya kebiasaan baik. Ini adalah tindakan yang bisa menyelamatkan nyawa. Minum air putih di pagi hari membantu mengencerkan darah yang mengental selama malam, meningkatkan aliran darah, dan memungkinkan oksigen lebih mudah mencapai otak dan organ penting lainnya. Bagi orang yang berusia di atas 60 tahun, langkah sederhana ini sangat penting karena tubuh mereka lebih rentan terhadap dehidrasi, penurunan elastisitas pembuluh darah, dan gangguan sirkulasi. Selain itu, minum air putih sebelum mengonsumsi kopi, teh, atau makanan apapun membantu mempersiapkan sistem pencernaan dan ginjal. Ini memberikan sinyal lembut kepada tubuh bahwa hari telah dimulai, tanpa menimbulkan tekanan tiba-tiba, seperti yang disebabkan oleh minuman berkafein atau manis. Beberapa orang lansia mengatakan mereka tidak merasa haus di pagi hari. Hal ini wajar, karena sinyal rasa haus memang melemah seiring bertambahnya usia. Namun, tidak merasa haus bukan berarti tubuh Anda tidak memerlukannya. Justru pada usia inilah, minum air menjadi kebutuhan harian yang harus dilakukan dengan disiplin, bukan menunggu sampai rasa haus muncul. Tips praktis untuk memulai kebiasaan ini adalah menyiapkan segelas air putih di samping tempat tidur Anda sebelum tidur malam. Saat Anda membuka mata di pagi hari, air itu sudah siap untuk diminum. Pastikan air tersebut berada pada suhu ruang, tidak dingin, agar tidak mengejutkan sistem pencernaan yang baru saja aktif. Hanya dalam waktu kurang dari 1 menit, Anda telah melakukan langkah sederhana namun berdampak besar. Dengan segelas air putih di pagi hari, Anda melindungi jantung, menjaga sirkulasi darah tetap lancar, dan memberikan oksigen segar ke otak. Sebuah awal hari yang sehat dan kuat. Bagi banyak orang, kopi adalah bagian tak terpisahkan dari rutinitas pagi hari.
Rasanya yang kuat dan aromanya yang menggugah membuat tubuh terasa lebih segar. Namun, kopi yang dijual di luar seringkali mengandung tambahan gula, creamer, dan sirup beraroma yang bisa membahayakan kesehatan, terutama bagi orang yang berusia di atas 60 tahun. Itulah mengapa membuat cold brew sendiri di rumah adalah alternatif cerdas dan jauh lebih aman. Cold brew adalah jenis kopi yang dibuat dengan merendam bubuk kopi dalam air dingin selama beberapa jam, biasanya semalaman. Proses ini menghasilkan rasa kopi yang lebih halus, lebih rendah asam, dan tidak terlalu pahit dibandingkan kopi yang diseduh panas. Untuk orang lanjut usia, ini merupakan kelebihan besar karena cold brew lebih lembut bagi lambung dan tidak memicu lonjakan asam lambung. Membuat cold brew di rumah sangat mudah dan tidak memerlukan peralatan khusus. Cukup campurkan bubuk kopi kasar dengan air bersih dalam wadah tertutup, simpan di dalam lemari es selama 12 hingga 18 jam, lalu saring. Anda akan mendapatkan konsentrat kopi yang dapat dicampur dengan air atau susu nabati seperti almond atau oat sesuai selera. Yang paling penting, hindari menambahkan gula, sirup beraroma, atau creamer manis. Jika Anda menyukai rasa yang lebih lembut, tambahkan sedikit susu tanpa pemanis atau kayu manis alami. Anda juga bisa menambahkan es batu jika menyukai sensasi dingin. Dengan cara ini, Anda tetap bisa menikmati kopi favorit Anda tanpa mengorbankan kesehatan pembuluh darah dan jantung. Cold brew juga memiliki keunggulan dalam kadar kafein yang stabil. Karena diseduh perlahan, kandungan kafein dilepaskan secara merata, memberikan energi yang lebih konsisten tanpa membuat jantung berdebar atau menyebabkan kecemasan. Ini sangat ideal untuk orang tua yang membutuhkan dorongan energi ringan di pagi hari. Membuat kopi sendiri di rumah memberi Anda kendali penuh atas apa yang masuk ke tubuh. Dengan memilih bahan yang tepat dan menghindari tambahan yang tidak perlu, Anda membantu menjaga kesehatan otak, mengurangi risiko stroke, dan tetap bisa menikmati secangkir kopi yang nikmat setiap pagi. Banyak orang memulai pagi mereka dengan segelas jus buah karena dianggap sehat dan menyegarkan. Namun bagi orang yang berusia di atas 60 tahun, jus buah dalam bentuk cair, terutama yang dikemas atau bahkan dibuat sendiri tanpa serat, dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat dan berdampak buruk pada pembuluh darah. Oleh karena itu, solusi yang jauh lebih sehat dan aman adalah dengan mengonsumsi buah dalam bentuk utuh. Buah utuh mengandung kombinasi sempurna antara gula alami dan serat. Serat ini berfungsi untuk memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah, sehingga membantu menjaga kestabilan kadar gula dan tekanan darah. Ketika Anda mengunyah buah, tubuh memiliki waktu untuk memproses makanan dengan lebih alami dan efisien. Hal ini memberikan aliran energi yang stabil ke otak dan tubuh, tanpa efek lonjakan cepat dan kelelahan mendadak setelahnya. Sebagai contoh, sebuah apel utuh mengandung gula alami yang sama dengan segelas jus apel, namun serat dalam apel membuat gula diserap secara perlahan. Selain itu, mengunyah buah juga merangsang produksi air liur dan enzim pencernaan yang membantu proses metabolisme secara menyeluruh, sesuatu yang tidak terjadi saat Anda hanya meminum jus dalam beberapa teguk. Bagi lansia, kestabilan energi di pagi hari sangat penting. Tubuh yang menua tidak lagi seefisien dulu dalam menyeimbangkan kadar gula darah. Konsumsi buah utuh dapat membantu menjaga fungsi otak, mencegah pusing mendadak, dan mengurangi risiko pembentukan plak di pembuluh darah. Jika Anda menginginkan sesuatu yang lebih praktis atau bervariasi, cobalah membuat smoothie dari buah utuh yang di-blender bersama air atau susu nabati tanpa pemanis. Tambahkan chia seed untuk serat tambahan atau segenggam bayam untuk nutrisi ekstra. Namun tetap pastikan tidak menambahkan gula atau pemanis buatan. Kesimpulannya, mengganti jus buah dengan buah utuh adalah langkah kecil namun sangat efektif dalam menjaga kesehatan jantung dan otak di usia lanjut. Setiap gigitan buah adalah investasi bagi sirkulasi darah yang lebih baik dan hari yang lebih bertenaga. Untuk banyak orang, kafein dari kopi adalah andalan utama untuk memulai hari. Namun, bagi tubuh yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas, sistem saraf dan pembuluh darah menjadi lebih sensitif terhadap stimulasi berlebihan. Mengonsumsi minuman berkafein tinggi secara rutin di pagi hari dapat menyebabkan lonjakan tekanan darah, detak jantung tidak teratur, dan bahkan meningkatkan risiko stroke. Disinilah teh herbal menjadi alternatif yang aman dan menenangkan. Teh herbal seperti jahe dan mint tidak mengandung kafein, namun tetap memberikan sensasi hangat, segar, dan membangkitkan energi alami. Jahe, misalnya, memiliki sifat antiinflamasi alami yang membantu melancarkan sirkulasi darah dan menurunkan tekanan pada pembuluh darah. Jahe juga dapat membantu pencernaan dan menghangatkan tubuh dari dalam.
sangat ideal dikonsumsi di pagi hari saat sistem pencernaan baru mulai bekerja. Sementara itu, teh mint memberikan efek menyegarkan pada pikiran dan tubuh. Aroma mint merangsang sistem saraf secara ringan tanpa menyebabkan kegelisahan seperti kafein. Mint juga membantu meredakan ketegangan otot dan memperlancar pernapasan yang sangat bermanfaat bagi lansia yang kadang mengalami napas pendek atau sesak ringan. Kelebihan lain dari teh herbal adalah sifatnya yang menenangkan. Di pagi hari, tubuh dan pikiran membutuhkan keseimbangan, bukan guncangan energi yang tiba-tiba. Teh herbal membantu Anda memulai hari dengan tenang namun tetap terjaga, memungkinkan Anda mengambil keputusan yang lebih fokus dan menjalani aktivitas tanpa stres berlebih. Cara penyajiannya pun sederhana. Rebus potongan jahe segar atau daun mint dalam air panas selama beberapa menit, lalu tuangkan ke dalam cangkir. Tidak perlu menambahkan gula. Jika ingin rasa lebih halus, bisa tambahkan seiris lemon atau sejumput kayu manis. Dengan memilih teh herbal sebagai pengganti minuman berkafein tinggi, Anda tidak hanya mengurangi risiko kesehatan yang tersembunyi, tetapi juga membentuk kebiasaan pagi yang lebih harmonis bagi tubuh dan otak yang menua. Memulai hari dengan sesuatu yang sederhana, namun menyegarkan bisa membawa perubahan besar bagi kesehatan tubuh, khususnya bagi orang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Salah satu cara terbaik untuk mengaktifkan sistem tubuh secara alami dan aman adalah dengan meminum segelas air hangat yang dicampur dengan perasan lemon segar dan sejumput garam Himalaya. Air hangat membantu membangunkan sistem pencernaan dan memperlancar sirkulasi darah setelah tidur semalaman. Ketika ditambahkan perasan lemon, minuman ini menjadi sumber vitamin C alami yang membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh dan mendukung fungsi pembuluh darah. Lemon juga membantu menyeimbangkan pH tubuh dan merangsang produksi empedu yang baik untuk pencernaan. Sementara itu, garam Himalaya berbeda dengan garam meja biasa, mengandung mineral dan elektrolit alami seperti magnesium, kalium, dan kalsium. Sejumput kecil garam ini dalam air pagi membantu menggantikan elektrolit yang hilang selama malam, terutama bagi mereka yang mengalami dehidrasi ringan saat bangun tidur. Elektrolit tersebut penting untuk menjaga keseimbangan cairan, mendukung fungsi otot, dan membantu jantung berdetak secara stabil. Bagi lansia, kombinasi air hangat, lemon, dan garam Himalaya memberikan efek ganda, hidrasi awal yang lembut, dan dukungan mineral ringan untuk menjaga tekanan darah dan aliran darah tetap stabil. Ini adalah alternatif yang jauh lebih sehat dibandingkan minuman energi atau kopi manis yang memberi lonjakan energi sesaat, namun membebani jantung. Cara membuatnya pun sangat mudah. Siapkan segelas air hangat, bukan air mendidih. Tambahkan setengah perasan lemon segar, lalu taburkan sedikit garam Himalaya, kira-kira seujung sendok teh. Aduk perlahan dan minum dalam keadaan perut kosong sebelum sarapan atau minuman lain. Dengan kebiasaan kecil ini setiap pagi, Anda tidak hanya membersihkan sistem pencernaan dan mendukung sirkulasi darah, tetapi juga membantu otak mendapatkan oksigen lebih cepat. Ini adalah langkah sederhana, namun efektif untuk melindungi tubuh dari dalam dan mengurangi risiko penyakit pembuluh darah seperti stroke. Bagi banyak orang, kopi adalah ritual pagi yang tidak bisa dilewatkan. Namun, ketika usia bertambah, tubuh menjadi lebih sensitif terhadap kafein. Konsumsi kopi yang berlebihan, terutama lebih dari 3 cangkir per hari, bisa memicu lonjakan tekanan darah, detak jantung tidak teratur, dan dalam jangka panjang meningkatkan risiko stroke. Oleh karena itu, membatasi jumlah kopi dan perlahan beralih ke teh ringan tanpa gula adalah langkah cerdas yang mendukung kesehatan jantung dan otak. Kafein dalam kopi, meskipun bermanfaat dalam jumlah kecil, bisa memicu gangguan tidur, kecemasan, dan ketegangan pada sistem saraf jika dikonsumsi berlebihan. Terlebih lagi, pada usia lanjut, metabolisme kafein melambat, artinya efek rangsangnya bertahan lebih lama di dalam tubuh. Ini menjadikan lansia lebih rentan terhadap efek samping seperti pusing, jantung berdebar, dan gangguan tekanan darah. Teh ringan seperti teh hijau, teh putih, atau teh chamomile adalah alternatif yang lebih bersahabat. Teh hijau, misalnya, mengandung kafein dalam jumlah kecil, namun juga kaya akan antioksidan seperti katekin yang membantu melindungi sel-sel otak dari kerusakan. Teh chamomile tidak mengandung kafein sama sekali dan dikenal dengan efek menenangkannya. Sangat cocok untuk pagi hari yang tenang dan stabil. Yang penting, semua jenis teh sebaiknya dikonsumsi tanpa tambahan gula atau krimer manis. Jika Anda ingin menambahkan rasa, gunakan irisan jahe, lemon, atau daun mint segar. Minuman sederhana ini memberi manfaat tanpa beban kalori atau risiko metabolik yang tersembunyi. Jika Anda sulit melepaskan kebiasaan kopi, mulailah dengan mengurangi jumlahnya secara bertahap.
Misalnya, jika biasa minum 3 cangkir, turunkan menjadi 2, lalu 1. Ganti 1 cangkir dengan teh herbal atau teh hijau. Tubuh Anda akan mulai terbiasa, dan Anda mungkin akan merasa lebih tenang, tidur lebih nyenyak, serta memiliki energi yang lebih stabil sepanjang hari. Langkah kecil ini bukan hanya soal mengganti minuman, tetapi mengubah arah dari kebiasaan yang berisiko tinggi menuju gaya hidup yang lebih seimbang dan mendukung kesehatan jangka panjang. Kebanyakan orang berpikir bahwa memulai pagi hanya tentang minum kopi atau makan sarapan. Namun bagi mereka yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas, menambahkan aktivitas ringan seperti meditasi atau jalan pagi setelah minum air bisa membawa dampak besar bagi sirkulasi darah, fungsi otak, dan kestabilan emosi sepanjang hari. Setelah tubuh terhidrasi dengan segelas air hangat, aliran darah mulai meningkat dan organ-organ vital perlahan aktif. Ini adalah momen terbaik untuk membantu tubuh bergerak dengan lembut, tidak melalui olahraga berat, tetapi lewat aktivitas yang mengaktifkan sistem peredaran darah tanpa memberikan tekanan berlebih. Meditasi ringan selama 5 hingga 10 menit di pagi hari dapat membantu menenangkan pikiran, menurunkan hormon stres seperti kortisol, dan menstabilkan denyut jantung. Duduk dengan posisi nyaman, menarik napas dalam-dalam, dan fokus pada napas dapat memperkuat koneksi antara pikiran dan tubuh. Bagi lansia, rutinitas ini juga membantu meningkatkan kejernihan mental dan mengurangi risiko tekanan darah tinggi yang sering terjadi di pagi hari. Sementara itu, jalan kaki singkat di sekitar rumah atau taman selama 10 hingga 15 menit setelah minum air akan merangsang sirkulasi, menghangatkan otot, dan memperbaiki oksigenasi ke otak. Ini sangat penting untuk mencegah rasa pusing saat bangun tidur, menghindari kekakuan sendi, dan menjaga keseimbangan. Jalan pagi tidak harus cepat, cukup dalam kecepatan santai, namun konsisten. Gabungan antara hidrasi dan aktivitas ringan membantu memperlancar aliran darah, membuat pembuluh darah lebih lentur, dan memberi otak pasokan oksigen yang cukup. Semua faktor penting dalam mencegah stroke dan penurunan fungsi kognitif. Yang terbaik dari semua ini, Anda tidak perlu keluar rumah atau alat khusus. Hanya butuh waktu sekitar 20 menit setiap pagi untuk minum air, bermeditasi, dan berjalan ringan. Namun dampaknya bisa terasa sepanjang hari, lebih segar, lebih tenang, dan lebih siap menghadapi aktivitas tanpa tekanan berlebih pada jantung dan otak. Dehidrasi sering dianggap sebagai kondisi ringan yang hanya menyebabkan rasa haus atau lemas. Namun pada kenyataannya, dehidrasi, terutama di pagi hari setelah tidur panjang, memiliki dampak serius terhadap sistem peredaran darah, khususnya bagi orang yang berusia di atas 60 tahun. Salah satu konsekuensi utama dari dehidrasi adalah meningkatnya kekentalan darah, dan ini secara langsung berkaitan dengan risiko stroke. Selama tidur malam, tubuh tetap bekerja, bernapas, mengatur suhu tubuh, dan melakukan detoksifikasi. Semua proses ini mengeluarkan cairan dari tubuh tanpa disadari. Ketika Anda bangun di pagi hari, tanpa segera menggantinya dengan air, darah menjadi lebih kental karena volume plasma menurun. Ini membuat jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah, dan kecepatan aliran darah melambat. Darah yang lebih kental mengalir lebih lambat dan meningkatkan gesekan pada dinding pembuluh darah. Keadaan ini menciptakan lingkungan yang ideal untuk pembentukan bekuan darah atau trombus. Jika bekuan darah ini menyumbat arteri yang menuju otak, maka terjadilah stroke iskemik, jenis stroke yang paling umum. Kondisi ini menjadi lebih berbahaya bagi lansia karena elastisitas pembuluh darah mereka sudah menurun dan mekanisme pengaturan cairan tubuh tidak seefisien saat muda. Selain itu, rasa haus juga menurun seiring bertambahnya usia, sehingga banyak orang lanjut usia tidak sadar bahwa tubuh mereka sedang dehidrasi. Satu studi menunjukkan bahwa tidak minum air di pagi hari dapat meningkatkan risiko stroke hingga 3 kali lipat. Ini bukan akibat dari pola makan buruk atau genetika, tetapi hanya dari kurangnya cairan setelah bangun tidur. Sebuah kesalahan sederhana, namun fatal jika terus diulang setiap hari. Solusinya adalah memastikan tubuh mendapatkan hidrasi awal segera setelah bangun. Minum 1 gelas air putih membantu mengencerkan darah, memulihkan volume plasma, dan mempercepat sirkulasi. Ini adalah langkah kecil yang memberikan perlindungan besar terhadap risiko gangguan peredaran darah, termasuk stroke. Tubuh yang sehat memerlukan aliran darah yang lancar, dan aliran darah yang lancar dimulai dengan air. Jangan tunggu sampai merasa haus. Minumlah sebelum otak Anda menuntutnya. Gula seringkali menjadi bagian tak terpisahkan dari makanan dan minuman pagi hari. Mulai dari kopi manis, jus buah, hingga sereal atau roti dengan selai.
Namun konsumsi gula yang berlebihan, terutama saat perut masih kosong di pagi hari, memiliki dampak merusak yang nyata terhadap sistem peredaran darah. Bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun, efek ini bahkan lebih berbahaya dan dapat menjadi pemicu utama peradangan kronis serta kerusakan pembuluh darah. Ketika Anda mengonsumsi makanan atau minuman tinggi gula, kadar glukosa dalam darah meningkat secara tiba-tiba. Tubuh merespons dengan memproduksi insulin untuk menurunkannya. Namun lonjakan gula ini tidak hanya berdampak pada kadar energi, tetapi juga menyebabkan stres oksidatif dan peradangan tingkat rendah di seluruh tubuh. Proses ini merusak lapisan endotel, yaitu lapisan halus yang melapisi bagian dalam pembuluh darah. Lapisan endotel yang sehat berfungsi menjaga elastisitas dan kelancaran aliran darah. Namun, ketika terganggu oleh peradangan akibat gula, endotel menjadi kaku, menebal, dan lebih rentan terhadap penumpukan plak kolesterol. Hasilnya adalah penyempitan arteri, peningkatan tekanan darah, dan risiko tinggi pembentukan bekuan darah yang dapat menyumbat aliran darah ke otak. Penyebab utama stroke, gula juga meningkatkan produksi protein peradangan seperti CRP, C-reactive protein, dalam tubuh. Pada usia lanjut, respons tubuh terhadap peradangan menjadi lebih lambat dan kurang efisien, sehingga peradangan akibat gula tidak cepat hilang. Ini menciptakan kondisi kronis di mana pembuluh darah terus-menerus dalam keadaan tegang dan meradang. Salah satu masalah terbesar adalah banyak lansia tidak menyadari bahwa gula tersembunyi dalam berbagai minuman dan makanan yang terlihat sehat, seperti jus buah, yogurt rasa, granola, bahkan susu creamer untuk kopi. Tanpa disadari, konsumsi gula bertambah setiap hari dan menyebabkan kerusakan jangka panjang. Solusinya adalah membatasi asupan gula tambahan, terutama di pagi hari. Pilih makanan dan minuman alami, tanpa pemanis buatan atau tambahan. Perhatikan label kandungan gula tersembunyi dan beralih ke sumber energi dari buah utuh, sayuran, dan lemak sehat yang tidak memicu peradangan. Dengan menjaga gula tetap rendah, Anda melindungi pembuluh darah, menurunkan risiko stroke, dan memperpanjang kesehatan otak secara alami. Kafein adalah stimulan yang umum ditemukan dalam kopi, teh hitam, minuman energi, dan bahkan coklat. Dalam jumlah sedang, kafein dapat meningkatkan kewaspadaan, fokus, dan membantu mengusir rasa kantuk. Namun, ketika dikonsumsi dalam dosis tinggi, terutama pada pagi hari saat tubuh masih belum sepenuhnya siap, kafein dapat memberikan tekanan berlebihan pada sistem kardiovaskular, khususnya bagi orang yang berusia di atas 60 tahun. Salah satu efek utama dari kafein adalah penyempitan pembuluh darah sementara, atau yang disebut vasokonstriksi. Proses ini meningkatkan tekanan darah, karena darah harus dipompa melalui jalur yang lebih sempit. Pada usia muda, tubuh dapat menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Namun pada usia lanjut, dinding pembuluh darah sudah kehilangan sebagian elastisitasnya, membuat tekanan darah meningkat lebih cepat dan bertahan lebih lama setelah mengonsumsi kafein. Selain itu, kafein juga merangsang sistem saraf simpatik, bagian dari sistem saraf yang bertanggung jawab atas respons lawan atau lari. Ini menyebabkan peningkatan detak jantung, lonjakan adrenalin, dan beban tambahan pada jantung. Pada lansia yang mungkin sudah memiliki masalah irama jantung seperti fibrilasi atrium, lonjakan ini bisa memicu gangguan ritme jantung yang berbahaya. Beberapa orang merasa berdebar, gelisah, atau pusing setelah minum kopi kuat di pagi hari. Ini adalah tanda bahwa tubuh mereka tidak merespons kafein dengan baik. Efek ini bisa lebih parah jika kafein dikonsumsi dalam keadaan perut kosong saat tubuh belum cukup terhidrasi. Kondisi ini menciptakan kombinasi antara dehidrasi, lonjakan tekanan darah, dan ketegangan jantung, yang semuanya meningkatkan risiko stroke dan serangan jantung. Untuk itu, penting bagi lansia untuk membatasi asupan kafein hingga maksimal 200-300 mg per hari, sekitar 2 hingga 3 cangkir kopi ringan, dan selalu mengimbanginya dengan air putih terlebih dahulu. Sebaiknya hindari konsumsi kafein dari minuman energi atau kopi manis dengan creamer karena efeknya lebih berat bagi jantung. Dengan mengelola kafein secara bijak, Anda membantu menjaga ritme jantung tetap stabil dan tekanan darah dalam batas normal. Dua pilar utama dalam menjaga otak dan jantung tetap sehat di usia lanjut. Pemanis buatan seperti aspartam, sukralosa, dan asesulfamka sering dianggap sebagai solusi pintar bagi mereka yang ingin mengurangi asupan gula dan kalori. Minuman bersoda diet, makanan ringan bebas gula, dan bahkan beberapa produk kesehatan untuk lansia menggunakan pemanis buatan sebagai pengganti gula. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa zat ini tidak seaman yang dibayangkan, terutama bagi orang yang telah memasuki usia lanjut. Salah satu dampak utama dari pemanis buatan adalah kebingungan metabolik.
Ketika lidah merasakan rasa manis, tubuh secara otomatis bersiap untuk menerima glukosa, yaitu energi dari gula. Namun, karena pemanis buatan tidak mengandung kalori atau gula nyata, tubuh menjadi bingung. Otak mengirimkan sinyal untuk melepaskan insulin, meskipun tidak ada glukosa yang masuk. Hasilnya adalah ketidakseimbangan hormon, lonjakan insulin yang tidak perlu, dan gangguan toleransi glukosa. Seiring waktu, kebingungan ini dapat menyebabkan resistensi insulin, kondisi di mana tubuh tidak merespons insulin secara efektif. Ini adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan diabetes tipe 2, peradangan kronis, dan akhirnya meningkatkan risiko penyakit jantung serta stroke. Selain itu, pemanis buatan juga berdampak negatif pada mikrobioma usus, komunitas bakteri baik yang membantu proses metabolisme, pencernaan, dan sistem kekebalan. Ketidakseimbangan mikrobioma usus dapat memicu peradangan di seluruh tubuh, termasuk di dalam dinding pembuluh darah. Ketika pembuluh darah meradang, risiko penyumbatan dan tekanan darah tinggi meningkat. Beberapa studi juga menunjukkan adanya hubungan antara konsumsi rutin pemanis buatan dan peningkatan kejadian stroke, serta gangguan fungsi kognitif seperti penurunan daya ingat. Meskipun pemanis ini tidak mengandung kalori, dampaknya terhadap sistem peredaran darah dan otak tetap nyata dan seringkali lebih sulit diprediksi dibandingkan gula biasa. Bagi lansia, lebih baik menghindari pemanis buatan sepenuhnya dan memilih alternatif alami yang lebih aman, seperti stevia murni, kayu manis, atau hanya mengurangi keinginan akan rasa manis secara bertahap. Tubuh akan beradaptasi, dan selera Anda pun akan menyesuaikan. Dengan membatasi pemanis buatan, Anda tidak hanya melindungi metabolisme tubuh, tetapi juga menjaga pembuluh darah tetap lentur dan otak tetap tajam sepanjang hari. Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami berbagai perubahan fisiologis yang memengaruhi cara tubuh merespons makanan, minuman, dan zat stimulan seperti kafein, gula, serta pemanis buatan. Setelah usia 60 tahun, sistem metabolisme melambat, jaringan pembuluh darah menjadi lebih kaku, dan sensitivitas terhadap tekanan internal meningkat. Inilah alasan mengapa zat stimulan yang sebelumnya terasa biasa saja saat muda, bisa menjadi pemicu masalah serius ketika dikonsumsi di usia lanjut, terutama di pagi hari. Pada pagi hari, tubuh baru saja bangun dari fase istirahat panjang. Selama tidur, detak jantung dan tekanan darah berada di tingkat terendah. Ketika Anda mengonsumsi stimulan secara tiba-tiba setelah bangun tidur, misalnya kopi berkafein tinggi, minuman manis, atau minuman energi, lonjakan aktivitas dalam sistem saraf terjadi secara drastis. Tubuh yang baru bangun belum siap untuk tekanan ini, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan mendadak dalam aliran darah dan ritme jantung. Salah satu perubahan penting pada lansia adalah penurunan sensitivitas baroreseptor, sel khusus yang mengatur tekanan darah. Artinya, tubuh tidak lagi mampu menyesuaikan tekanan darah secepat dulu. Ketika tekanan meningkat, tiba-tiba akibat stimulan, pembuluh darah yang sudah kaku tidak mampu mengembang dengan baik, meningkatkan risiko pecahnya pembuluh atau pembentukan gumpalan darah. Selain itu, ginjal dan hati, dua organ penting dalam proses pembuangan racun dan zat asing, juga mengalami penurunan fungsi seiring usia. Kafein dan pemanis buatan yang dulunya cepat dikeluarkan dari tubuh kini bertahan lebih lama, memberikan dampak yang lebih besar terhadap sistem tubuh secara keseluruhan. Ini bisa menyebabkan efek samping seperti jantung berdebar, kepala ringan, atau bahkan pingsan pada pagi hari. Karena itu, penting bagi lansia untuk memperlambat transisi dari tidur ke aktivitas penuh. Hindari langsung mengonsumsi stimulan saat bangun tidur. Mulailah pagi dengan air putih, gerakan ringan, dan jika diperlukan, minuman rendah kafein yang lebih bersahabat bagi tubuh. Mengenali sensitivitas tubuh bukan tanda kelemahan, melainkan langkah bijak untuk menjaga kesehatan otak dan jantung dalam jangka panjang. Salah satu masalah tersembunyi, namun sangat umum pada lansia adalah dehidrasi ringan yang berlangsung setiap hari tanpa disadari. Banyak orang lanjut usia mengatakan mereka tidak merasa haus, bahkan setelah tidur semalaman atau berada di tempat panas. Ini bukan kebetulan, ini adalah hasil dari perubahan fisiologis alami yang terjadi dalam tubuh seiring bertambahnya usia. Rasa haus dikendalikan oleh pusat pengatur cairan di otak, terutama di bagian hipotalamus. Ketika kadar air dalam tubuh menurun, hipotalamus mengirimkan sinyal ke otak yang diterjemahkan sebagai rasa haus. Namun pada lansia, sensitivitas sistem ini melemah. Artinya, tubuh bisa mengalami kekurangan cairan tanpa memicu sinyal haus yang kuat. Penurunan ini disebabkan oleh dua hal utama. Pertama, penuaan menyebabkan respons saraf menjadi lebih lambat dan kurang tajam. Kedua, ginjal lansia kehilangan sebagian kemampuannya dalam mempertahankan air, sehingga tubuh lebih mudah kehilangan cairan tanpa disadari.
Akibatnya, banyak lansia mengalami dehidrasi ringan kronis yang tidak terdeteksi karena mereka tidak merasa perlu untuk minum. Masalah ini semakin diperburuk oleh kebiasaan pagi yang tidak melibatkan konsumsi air putih. Lansia sering langsung minum kopi, teh, atau jus yang semuanya bisa bersifat diuretik. Artinya justru mempercepat pengeluaran cairan dari tubuh. Ini membuat kondisi dehidrasi semakin parah, menyebabkan darah menjadi lebih kental, tekanan darah naik, dan risiko pembekuan darah meningkat. Tanda-tanda dehidrasi pada lansia bisa sangat halus, seperti kelelahan, pusing ringan, kulit kering, atau penurunan daya ingat jangka pendek. Sayangnya, banyak orang menganggap gejala ini sebagai bagian dari penuaan dan tidak mengaitkannya dengan kekurangan cairan. Solusinya adalah membentuk kebiasaan minum air secara sadar, bukan berdasarkan rasa haus. Letakkan segelas air di samping tempat tidur untuk diminum segera setelah bangun. Buat jadwal minum air sepanjang hari, misalnya setiap 2 jam. Gunakan botol air khusus untuk melacak jumlah air yang sudah diminum. Dengan memahami bahwa tubuh lansia tidak selalu memberi sinyal yang tepat, Anda bisa mengambil langkah proaktif untuk menjaga hidrasi, dan dengan itu, melindungi kesehatan jantung, otak, serta fungsi tubuh secara keseluruhan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang lanjut usia membuat keputusan berdasarkan apa yang tampak sehat di permukaan. Mereka membeli jus buah karena dari buah, memilih minuman rendah kalori karena bebas gula, atau menganggap susu kental manis sebagai bagian dari nutrisi harian. Semua ini berasal dari asumsi yang wajar. Jika tampak alami atau dikemas dengan klaim sehat, maka pasti aman. Namun kenyataannya seringkali bertolak belakang. Ada beberapa alasan mengapa lansia cenderung mempercayai minuman yang terlihat sehat namun sebenarnya merugikan. Pertama adalah pengaruh pemasaran dan iklan. Selama puluhan tahun, masyarakat dibombardir dengan pesan bahwa jus buah kemasan mengandung vitamin penting, bahwa minuman diet baik untuk menjaga berat badan, atau bahwa susu creamer adalah pelengkap energi. Pesan-pesan ini tertanam kuat dan sulit diubah tanpa edukasi yang jelas. Kedua, banyak lansia tumbuh di era di mana informasi gizi belum transparan. Mereka tidak terbiasa membaca label nutrisi atau memahami istilah seperti gula tambahan, natrium tersembunyi, atau indeks glikemik. Akibatnya, keputusan konsumsi lebih didasarkan pada rasa, tampilan kemasan, atau kebiasaan yang diwariskan selama bertahun-tahun. Ketiga, rasa nyaman dan familiar juga memainkan peran besar. Minuman seperti teh manis, kopi susu, atau jus dalam botol memberikan rasa aman karena sudah dikonsumsi sejak lama. Meskipun tubuh mereka kini lebih rentan, banyak lansia merasa enggan mengubah kebiasaan minum karena takut kehilangan rasa nikmat atau rutinitas pagi yang menenangkan. Masalahnya adalah tubuh yang menua tidak lagi mampu memproses gula, kafein, dan zat aditif seperti saat muda. Minuman yang tampak sehat bisa mengandung kadar gula sangat tinggi atau pemanis buatan yang mengganggu metabolisme. Minuman susu pun, jika penuh lemak dan tambahan gula, justru menambah tekanan pada jantung dan pembuluh darah. Solusinya bukan melarang semua kebiasaan, tetapi memberikan informasi jelas dan alternatif yang lebih baik. Misalnya, mengganti jus kemasan dengan buah segar, mengganti teh manis dengan teh herbal, atau menggunakan susu nabati tanpa tambahan pemanis. Edukasi sederhana ini bisa menjadi jembatan menuju kesehatan yang lebih baik, tanpa menghilangkan kenyamanan. Banyak orang, terutama yang sudah lanjut usia, seringkali mengatakan, "Saya hanya minum 1 gelas sehari, pasti tidak apa-apa." Kalimat ini terdengar masuk akal dan menenangkan. Namun dalam konteks kesehatan jangka panjang, terutama setelah usia 60 tahun, anggapan tersebut bisa menjadi jebakan yang menyesatkan. 1 gelas mungkin terasa ringan, tetapi jika dikonsumsi setiap hari selama bertahun-tahun, dampaknya bisa menumpuk dan membahayakan. Tubuh manusia, khususnya sistem peredaran darah dan otak, merespons setiap asupan yang masuk. Ketika Anda meminum kopi manis, jus kemasan, atau soda diet setiap pagi, tubuh mengalami reaksi kimia, peningkatan gula darah, tekanan darah, atau rangsangan sistem saraf. Reaksi ini mungkin terasa kecil, tetapi terjadi setiap hari dan secara perlahan melemahkan fungsi pembuluh darah, jantung, dan otak. Bayangkan seperti tetesan air yang terus-menerus mengenai batu. 1 tetes tidak merusak, tetapi ribuan tetesan secara konsisten akan mengikis permukaan batu itu. Demikian pula, 1 gelas minuman tidak sehat setiap hari menciptakan efek mikro yang merusak, inflamasi ringan, kekakuan arteri, peningkatan kekentalan darah. Dalam jangka panjang, ini meningkatkan risiko stroke, serangan jantung, dan gangguan metabolisme. Lansia juga lebih sensitif terhadap zat tertentu seperti kafein, gula, dan natrium. Apa yang tampak tidak berbahaya di usia 30-an bisa menjadi pemicu utama masalah kesehatan di usia 60-an.
Tubuh yang dulu mampu memproses lonjakan gula atau tekanan darah kini membutuhkan kestabilan yang lebih tinggi. Hal yang perlu dipahami adalah bahwa tubuh tidak memperhitungkan jumlah gelas secara emosional. Ia hanya merespons zat-zat yang masuk. Maka, satu gelas jus tinggi gula atau kopi manis setiap hari akan tetap memicu efek biologis yang berulang tanpa memperhitungkan niat atau kebiasaan Anda. Solusinya adalah mengubah pola pikir dari boleh asal sedikit menjadi apa yang konsisten. Itulah yang menentukan. Anda tidak harus berhenti total, tetapi mulailah mengganti separuh porsi dengan pilihan lebih sehat. Satu langkah kecil setiap pagi, seperti memilih air putih atau teh herbal, bisa menjadi investasi besar untuk jangka panjang. Setiap hari, kita melakukan berbagai kebiasaan kecil yang tampaknya sepele. Minum kopi manis di pagi hari, memilih jus kemasan sebagai vitamin alami, atau melewatkan segelas air putih saat bangun tidur. Namun, setelah usia 60 tahun, tubuh tidak lagi merespons kebiasaan-kebiasaan ini seperti saat muda. Justru, kebiasaan kecil yang diulang setiap hari memiliki dampak kumulatif yang sangat besar terhadap kesehatan. Tubuh manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk menyesuaikan diri dan memulihkan diri saat masih muda. Tapi seiring bertambahnya usia, sistem tubuh mulai melambat, metabolisme menurun, pembuluh darah kehilangan elastisitas, fungsi ginjal dan hati berkurang, serta sistem kekebalan tubuh melemah. Dalam kondisi seperti ini, setiap kebiasaan kecil yang tidak sehat, meskipun tampak tidak signifikan, akan meninggalkan jejak. Misalnya, mengonsumsi 1 gelas minuman manis setiap pagi mungkin tidak menyebabkan masalah dalam seminggu. Namun jika dilakukan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, gula tambahan itu secara perlahan merusak pembuluh darah, meningkatkan tekanan darah, dan menciptakan lingkungan yang mendukung terbentuknya plak kolesterol serta bekuan darah. Begitu pula dengan tidak minum air setelah bangun tidur, darah menjadi lebih kental, aliran darah melambat, dan risiko stroke meningkat. Hal yang membuat ini berbahaya adalah efeknya tidak langsung terasa. Anda mungkin tetap merasa baik selama berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun, sampai suatu hari tubuh protes dalam bentuk serangan jantung, stroke, atau kelelahan kronis. Dan saat itu terjadi, seringkali kerusakan sudah cukup parah. Namun berita baiknya adalah, kebiasaan sehat juga bekerja dengan cara yang sama. Jika setiap pagi Anda memulai hari dengan segelas air putih, mengganti jus dengan buah utuh, atau mengurangi 1 sendok gula dari kopi, tubuh akan memberi respons positif. Pembuluh darah mulai pulih, energi menjadi lebih stabil, dan risiko komplikasi berkurang dari hari ke hari. Setelah usia 60, setiap keputusan kecil menjadi lebih bermakna. Anda tidak perlu perubahan besar sekaligus. Cukup komitmen terhadap rutinitas kecil yang lebih sehat. Karena dalam dunia kesehatan lansia, yang kecil dan konsisten adalah kunci menuju umur panjang dan kualitas hidup yang lebih baik. Setelah usia 60 tahun, tubuh menjadi lebih rentan terhadap gangguan sirkulasi, tekanan darah tinggi, dan risiko stroke. Sayangnya, banyak ancaman itu tidak datang dari hal-hal besar, melainkan dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap pagi. Seperti pilihan minuman pertama setelah bangun tidur. Dalam video ini, kita telah membahas secara menyeluruh 8 jenis minuman dan kebiasaan pagi yang harus dihindari, serta 7 solusi sederhana yang bisa langsung diterapkan untuk melindungi otak dan jantung Anda. Beberapa minuman yang perlu dihindari antara lain: kopi dingin dengan gula dan krim yang tinggi kalori dan memperburuk sirkulasi darah. Jus buah dalam kemasan yang terlihat sehat, tapi mengandung gula tinggi tanpa serat. Minuman soda diet yang mengandung pemanis buatan berbahaya, minuman energi dan olahraga yang memicu lonjakan tekanan darah, kebiasaan tidak minum air setelah bangun tidur yang memperkental darah, minuman bersoda, baik manis maupun diet, yang merusak pembuluh darah, kopi panas berlebihan yang mengganggu ritme jantung, susu full krim dengan tambahan gula atau krim yang meningkatkan kolesterol. Sebagai gantinya, Anda dapat membangun rutinitas sehat di pagi hari dengan minum segelas air putih segera setelah bangun, membuat cold brew kopi sendiri tanpa gula atau krim, mengganti jus dengan buah utuh yang kaya serat, memilih teh herbal seperti jahe atau mint sebagai minuman penyegar, minum air hangat dengan lemon dan sedikit garam Himalaya untuk hidrasi alami, mengurangi jumlah kopi dan perlahan beralih ke teh ringan tanpa gula, menambahkan aktivitas ringan seperti meditasi atau jalan pagi untuk melancarkan peredaran darah. Setiap kebiasaan kecil memiliki dampak besar bila dilakukan setiap hari. Anda tidak perlu mengubah semuanya sekaligus. Cukup mulai dari 1 langkah kecil, seperti menyiapkan segelas air di samping tempat tidur malam ini.
Karena kesehatan otak dan jantung Anda dimulai dari satu tegukan, satu pilihan, dan satu pagi yang lebih bijak. Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memilih yang terbaik bagi tubuh kita, terutama bagi mereka yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Kita tidak perlu melakukan perubahan besar dalam semalam. Cukup satu kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten setiap pagi bisa menjadi penentu besar dalam menjaga kesehatan lansia untuk jangka panjang. Jika video ini membuka mata Anda terhadap kebiasaan yang selama ini mungkin dianggap biasa saja, maka hari ini adalah waktu yang tepat untuk memulai langkah baru. Mulailah dengan menyiapkan segelas air putih malam ini. Besok pagi, minumlah sebelum menyentuh kopi atau teh. Lalu perlahan, ganti jus dengan buah utuh. Kurangi kopi manis, dan cobalah teh herbal yang menenangkan. Semuanya bisa dilakukan sedikit demi sedikit. Kami ingin mendengar dari Anda. Apa kebiasaan minum pagi Anda selama ini? Apakah Anda bersedia mencoba satu dari 7 solusi sehat yang telah kami bahas? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Siapa tahu cerita Anda bisa menjadi inspirasi bagi orang lain yang sedang berjuang menjaga kesehatan lansia mereka. Jangan lupa, membagikan video ini kepada keluarga, teman, atau orang tua Anda bisa jadi tindakan sederhana yang menyelamatkan. Terutama jika mereka belum menyadari dampak besar dari satu gelas minuman setiap pagi. Edukasi ringan seperti ini bisa membawa perubahan besar dalam menjaga kesehatan lansia secara kolektif. Dan jika Anda merasa konten seperti ini bermanfaat, tekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi penting lain seputar gaya hidup sehat setelah usia 60 tahun. Ingat, Anda tidak sendirian. Komunitas kita peduli terhadap kesehatan lansia, dan setiap langkah Anda menuju pilihan yang lebih baik adalah bentuk kasih sayang terhadap diri sendiri. Tubuh Anda telah melayani Anda selama puluhan tahun. Kini giliran Anda merawatnya dengan lebih bijak dan penuh cinta.